Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi dengan Abi di materi PAI kelas 9. Materi kali ini kita akan membahas mengenai menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Materi ini untuk kelas 9 SMP. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada gambar yang pertama, yaitu sekelompok anak sedang membersihkan kelas. Ini menandakan bahwa satu kelas dengan berbagai macam ragam suku, bangsa, dan juga agama, mereka bisa bersatu untuk membersihkan kelasnya. Yaitu tujuannya agar supaya kelas mereka bersih. Artinya mereka sudah melakukan toleransi di dalam kelasnya. Lalu kemudian pada gambar yang kedua ada gambar kerjasama, yaitu di mana mereka bahu-membahu membangun puzzle untuk menjadi puzzle yang rapih. Nah, di sini pun menandakan bahwa toleransi tidak mengenal batasan agama, ras, ataupun suku yang lainnya. Ketika dia punya tujuan yang sama untuk memperbaiki kehidupannya agar lebih baik lagi, maka itu masuk ke dalam yang disebut toleransi. Oleh karenanya, toleransi ini bisa menghasilkan sebuah kerjasama untuk membangun negeri kita, Indonesia tercinta ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baik, anak-anakku semua yang dirahmati Allah, selanjutnya renungkanlah, cermatilah sebuah bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh itu tersusun dan terbuat dari berbagai unsur yang berbeda. Ada batu, ada pasir, ada semen, ada besi, batu bata, genteng, cat, dan sebagainya. Bayangkan, jika bangunan itu dibangun hanya dari satu unsur batu saja, bagaimana juga jika bangunan hanya dengan semen saja? Apalagi jika bangunan itu hanya terdiri atas pasir saja, maka tentu bangunan itu tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Begitu juga dalam kehidupan ini. Seandainya kehidupan ini terdiri atas orang-orang yang sama, dengan ide-ide yang sama, serta pendapat-pendapat yang sama pula, tentu hidup akan menjadi monoton dan membosankan. Betul tidak? Oke. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai bentuk fisik dan juga karakter yang berbeda-beda. Wahai anak-anak yang mencintai kedamaian dan keharmonisan, di antara kalian nih pasti juga ada yang berbeda pendapat, pastinya kan? Mungkin juga kalian berasal dari suku yang berbeda dan lain sebagainya. Namun demikian, berbagai perbedaan tersebut tidak boleh kalian jadikan sebagai alasan untuk bertikai. Lihat dulu pernah ada kerusuhan antar suku di Ambon, pertikaian antar agama di Poso, Sulawesi Tengah, bahkan ada perkelahian antar penggemar sepak bola, Masya Allah, dan juga lain sebagainya. Nah, pertikaian, kerusuhan, dan perkelahian tersebut terjadi karena tidak adanya sikap toleransi dan juga menghargai perbedaan orang lain. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya marilah kita simak, kita lihat firman Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Mau menyimak? Oke, terima kasih jawabannya mau. Nah, kita lihat di dalam firman Allah Quran surah Al-Hujurat, coba kita baca bersama-sama ya. Ikuti Abi. Oke, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul Azim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anak-anak Abi yang dirahmati Allah, jelas kiranya firman Allah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seorang laki-laki dan juga perempuan, bahkan berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Tujuannya agar kita bisa saling mengenal. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ketika kita sudah kenal, maka kita akan saling sayang, saling menghargai, saling menghormati. Nah, tujuannya apa? Karena tujuannya dari kita mengenal orang itu adalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada lagi kesombongan di dalam diri kita. Karena orang yang paling mulia kata Allah adalah orang yang paling mantap takwanya, orang yang paling top takwanya, maka dialah orang yang paling mulia. Baik anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang terkandung di dalam Quran surah Al-Hujurat ini yaitu kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaannya, warna kulitnya, rasnya, suku bangsanya, dan juga perbedaan fisik yang lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Sudahkah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Oke, terima kasih jawabannya sudah. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat manusia dari amal solehnya dan juga kebersihan hatinya. Wah, luar biasa. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling banyak amal solehnya dan juga bersih hatinya. Abi selalu mendoakan kepada anak murid Abi semuanya semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan juga anak-anak yang bersih hatinya, tidak terkontaminasi oleh apapun, insya Allah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita senantiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan, seperti yang disabdakan di dalam hadis berikut ini. Simak ya hadisnya ya, dengarkan, kita coba baca bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat isi hati kita. Allah melihat amal perbuatan kita. Ketika amal perbuatan kita baik, maka baiklah di hadapan Allah. Ketika hati kita bersih, maka bersihlah kita di hadapan Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita untuk bisa membersihkan hati dan juga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa.
Baik, selanjutnya dalam memahami kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 13, sebagai seorang mukmin kita hendaknya menghargai perbedaan di antara kaum mukminin, sebab sesama mukmin adalah bersaudara yang satu sama lain saling menguatkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana kita saling menghargai antar umat manusia. Nah, sekarang ini khusus bahwa antar mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara, maka kita bisa saling menghargai. Karena dengan saling menghargai, maka itu akan bisa saling menguatkan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Ikuti ya, sama-sama simak dan ikuti. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, rawahu Tirmizi. Artinya diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah sebagai satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jelas sekali di sini bahwa Rasulullah SAW meminta kita agar senantiasa seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan satu bangunan. Artinya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan saling menjatuhkan. Apalagi yang paling mengerikan adalah saling menyerang, menyakiti antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anakku semua tidak melakukan hal yang seperti itu. Setelah membaca penjelasan ini, apakah kamu siap untuk menjadi orang yang penuh dengan toleransi dan mau menghargai perbedaan? Jawabannya siap. Luar biasa. Abi senang sekali nih. Ya, pembelajaran kali ini semuanya siap. Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu tidaklah sulit, hanya perlu berlatih. Ya, berlatih. Kita latih diri kita untuk senantiasa menjadi orang yang bisa menghargai perbedaan. Lalu kemudian latihan yang paling sederhana adalah mulai dari lingkungan sekitar kita. Misalnya dalam keluargamu, menghargai kesukaan anggota keluarga yang lain, dan juga sekolah seperti mau menghargai pendapat teman-teman saat berdiskusi kelompok. Jadi ketika di keluarga ada yang berbeda masakan, maka kita hargai. Atau misalkan berbeda apapun dari anggota keluarga yang lain, kita hargai. Begitupun dengan sahabat kita di sekolah. Ketika kita berdiskusi kemudian berbeda pendapat dari hasil diskusi kita, maka hargailah hasilnya. Insya Allah dengan mungkin hal ini ya bagi kamu terlihat sepele, tapi akan luar biasa apabila kita bisa membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kamu akan lebih mudah untuk bertoleransi, menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Subhanallah. Ya, jika diri kita sudah terbiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan, kehidupan akan menjadi lebih tenang dan juga penuh dengan kedamaian. Luar biasa. Siapa sih yang nggak pengen damai? Pasti kita pengen hidup kita damai. Baik anak-anakku semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah luar biasa. Kita sudah sampai ke rangkuman yang pertama, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar apa? Betul sekali, agar kita saling mengenal. Oke, yang kedua, Rasulullah berpesan agar kita senantiasa bertoleransi dan juga menghargai perbedaan. Luar biasa ini, anak-anak kita pagi hari ini semuanya belajar dengan semangat. Yang ketiga, kemuliaan seseorang tidak diukur dari keturunannya, melainkan diukur dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, nah ini yang terakhir, semoga materi yang sederhana ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya,
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Abi sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Abi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang benar, pada dasarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi selalu mendoakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Abi tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.